Kita mau bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang setiap saat, setiap waktu Tuhan berikan dalam hidup kita. Kebaikan demi kebaikan Tuhan berikan dalam hidup kita. Kemurahan-Nya terlalu besar Dia berikan dalam hidup kita. Pagi hari ini mari datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami ada semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Mari bawa hatimu kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada sumber segala-galanya. Yesus, Kau baik. Sungguh Kau baik. Yesus baik di hidup kami. Yesus baik sampai selamanya.
mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mari rindukan Tuhan, terus hadir dalam hidupmu. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau. Mari rindukan Tuhan melawat hidupmu, naikkan pujian bagi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau rindukan Yesus. Haleluya, kerinduan kami Tuhan, lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang tidak ternilai harganya. Engkau Tuhan yang memberikan hidupmu, mengorbankan hidupmu demi menanggung setiap dosa dan pelanggaran kami. Kasih-Mu yang Kau curahkan, pengorbanan yang Kau berikan bagi kami, membuktikan betapa besarnya Engkau Tuhan. Yesus, sungguh tak ternilai kasih-Mu, sungguh tak ternilai setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan setiap kesetiaan dan perlindungan-Mu
menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu.
begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Sebab Engkau begitu berharga, Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Amin. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Tak ragukan, amin. Ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Kau begitu berharga, Kau begitu berharga, amin. Kau begitu mulia. Begitu banyak cara Kau berikan bagi kami, begitu banyak cara Kau menolong kami Tuhan. Haleluya. Untuk menolongku, ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan, amin. Pengharapanku
Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Efri akan berdoa. Kami kagum akan Engkau Tuhan, karena kasih-Mu tiada duanya bagi kami. Kami bersyukur kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh melihat kuasa Tuhan selalu memelihara kami. Tuhan, kami bersama-sama datang kepadamu hari ini Tuhan. Kami menaikkan doa kami kepada Tuhan. Tiada henti-hentinya terus kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana atas bangsa kami. Sebab Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami ingin melihat bangsa kami diselamatkan oleh Tuhan. Sebab itu kami percaya kuasa Tuhan, sanggup Tuhan berkuasa memulihkan, sanggup berkuasa melakukan yang tidak pernah kami pikirkan. Tuhan akan buat itu. Berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, serta jajarannya. Tuhan, Engkau berkati semua para pemimpin kami. Mereka semua Engkau pilih sebagai wakil Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu di tengah bangsa kami Tuhan. Sebab itu Engkau beri hikmat kebijaksanaan atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Sehingga mereka melakukan semua tanggung jawab mereka atas dasar rencana Tuhan dinyatakan di tengah bangsa kami. Kami tahu Tuhan keadaan bangsa kami saat-saat ini. Tapi kami melihat bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan. Kuasa Tuhan sanggup Tuhan merubah semua yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau tolong pemimpin-pemimpin kami, pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat-Mu, supaya keadaan Indonesia bisa melewati semua ini. Dan kami melihat ada kemenangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Apapun upaya, apapun yang dilakukan pemimpin kami untuk seluruh masyarakat ini, Indonesia, Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak berguna Tuhan, tapi semua akan mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menjaga, melindungi bangsa kami dari segala hal-hal yang buruk, yang ingin merusak, menghancurkan. Musuh-musuh dari dalam yang ingin menghancurkan setiap Tuhan, otoritas Tuhan, ingin menghancurkan segala hal-hal bangsa ini yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau lindungi, jagai semua para aparat Tuhan. Kami berdoa mulai dari angkatan udara, angkatan darat, dan angkatan laut Tuhan. Engkau yang semua pakai mereka untuk membantu menjaga keamanan bangsa kami. Perlindungan Tuhan atas gereja-gereja hamba-hamba Tuhan, juga atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan punya rencana-Mu atas semua. Kami doakan juga jemaat-jemaat-Mu, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kami percaya hari ini bahwa mujizat Tuhan selalu ada untuk mereka yang sakit, baik ada di rumah mereka maupun yang ada di rumah sakit. Kami percaya kuasa yang sama itu, Yesus Kristus, sanggup menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami lihat ada mujizat bagi mereka yang sakit, dan Engkau menerima pertolongan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur di hari Senin ini kita boleh datang pada Tuhan. Hari ini 16 Agustus dan besok kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Mari kita bersyukur dan kita terus berdoa buat bangsa kita agar Indonesia terus mengalami pertumbuhan, dibebaskan dari semua ikatan, dibebaskan dari semua kemiskinan, dari kegagalan, ada hormat takut akan Tuhan di bangsa ini. Berkati bangsa kita, jangan pernah kutuki, berkati pemerintahan kita, itu panggilan buat anak-anak Tuhan. Ya, karena kita ditempatkan Tuhan di bangsa ini. Kita sedang belajar alami kemerdekaan dalam Kristus. Kita harus mengalami kemenangan
harus mengalami kemerdekaan yang sejati itu. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Ya, karena itu kita harus hidup dalam kemerdekaan itu. Bicara tentang bangsa kita, sebenarnya kita bisa merdeka juga dimulai tanggal 15 Agustus itu Jepang menyerah. Karena waktu itu kita sedang dijajah oleh Jepang, ya, yang mengalahkan Belanda di Indonesia, dan Jepang menguasai dari tahun 42 sampai 45. Nah, di tanggal 15 Agustus 45 Jepang menyatakan kalah perang setelah berapa saat sebelumnya Hiroshima, Nagasaki dibom dengan bom atom yang meluluhlantakkan dua kota itu. Setelah sebelumnya terjadi kekalahan di berbagai front peperangan, ya, dengan tentara sekutu makin terdesak. Sekarang kena lagi bom, ya, sangat menderita. Akhirnya Kaisar memutuskan penyerahan diri dan ditandai dengan 15 Agustus itu, lalu sekutu masuk dan menguasai Jepang. Nah, kemudian tanggal 17 Agustus, Bung Karno bersama para pendiri bangsa mengambil keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena secara internasional saat Jepang sudah menyerah, maka Indonesia tidak di bawah penjajahan siapapun, ada vakum, ya, vakum of power itu. Karena nanti kira-kira September baru penandatanganan penyerahan itu, saudara. Jadi bersyukur, ya, 17 Agustus Indonesia merdeka. Ini adalah peristiwa saat penandatanganan, ya, penandatanganan penyerahan tunduk semuanya itu di kapal oleh Jenderal MacArthur. Nah, saudara, ketika mereka menyerah, maka berita tentang kalah perang itu disampaikan kepada seluruh serdadu Jepang, tentara Jepang, supaya mereka berhenti berperang, supaya tidak lagi berperang dan harus menerima kekalahan itu, karena dari pemimpinnya tertinggi sudah menyerah, ya, sudah menyerah kalah supaya tidak terjadi korban yang lebih banyak lagi. Jadi semua harus mentaati aturan itu. Saudara, menarik karena mereka yang sudah mendengar berita-berita itu, mereka menyerah, tentara Jepang menyerah. Tapi masih ada ketinggalan tentara-tentara Jepang yang tidak mendengar berita itu, atau mendengar beritanya terlambat karena mereka ada di pulau-pulau yang terpencil, sehingga mereka tetap hidup sebagai tentara Jepang. Ya, nanti saya akan tunjukkan beberapa. Tapi kita belajar dari kisah itu, kita ingat satu bagian firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata begini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tuhan sudah memerdekakan kita dan kita harus hidup sebagai orang merdeka. Tidak melakukan kejahatan seperti orang yang belum merdeka. Ya, hiduplah sebagai hamba Allah. Intinya Tuhan ingin kita benar-benar hidup baru sebagai orang merdeka. Saat Jepang menyerah, maka sebenarnya ada pembebasan baik buat negara yang dijajah oleh Jepang, tapi juga
para tentaranya harus mentaati serdadu Jepang. Artinya mereka tidak dalam format perang, tidak dalam mode perang lagi. 3 serdadu Jepang yang dalam sejarah tercatat mereka terlambat menyerah. Ada Soichi Yokoi, dia ditugaskan ke Pulau Guam tahun 1944 bersama dengan 9 tentara Jepang lainnya. Jadi bersepuluh mereka di Pulau Guam. Pulau Guam itu antara Filipina sampai ke Hawaii, ada pulau kecil namanya Pulau Guam. Dan mereka masuk ke sana. Dan mereka mempertahankan pulau itu. Tapi mereka tidak sadar, tidak dengar bahwa Jepang menyerah. Mereka tidak tahu. Dan akibatnya apa? Akibatnya mereka tetap dalam format perang di dalam hutan itu. Bertahun-tahun lamanya. Bertahun-tahun lamanya. Sampai nanti tahun 1972. Baru dia ditemukan oleh pemburu lokal bahwa Jepang sudah menyerah kalah sejak tahun 45. Ini sudah 72 tahun, saudara. Jadi sudah sangat lama. Sangat lama. Tapi dia baru mendengar. Jadi 9 temannya entah di mana, mungkin sudah mati semua karena mereka terpencar, saudara. Terpencar, dari akhirnya mereka berpencar-pencar. Dan kemungkinan sudah mati semua di hutan itu. Tinggal Soichi Yokoi. Dan saudara, ketika dia ditemukan, dia masih dalam format perang. Dan dia berkata, lebih baik saya mati daripada pulang ke Jepang. Karena itu didikan sebagai serdadu Jepang. Harus melakukan tugasnya, ditempatkan di pulau itu oleh komandannya. Dan dia harus mempertahankannya. Tapi akhirnya dia menyerah dan dibawa pulang ke Jepang. Dan baru mengerti bahwa ternyata sejak tahun 45 Jepang sudah berhenti perang. Ya, sudah berhenti perang. Berarti sudah 27 tahun sebelumnya. 27 tahun sudah berhenti perang. Tapi Soichi Yokoi, dia masih dalam format perang. Dia kemudian ketika diselidiki, dia cerita bahwa sekitar tahun 52, 7 tahun sejak Jepang menyerah, dia sempat mendengar berita bahwa Jepang sudah menyerah. Tapi dia tidak percaya itu. Dan dia memilih tidak percaya. Dia pantang menyerah. Karena dia pikir itu hanya propaganda. Supaya tentara Jepangnya keluar dari hutan. Dan dia akan ditangkap. Jadi dia sembunyi dalam hutan. 27 tahun. Sayang sekali. Tapi itu realitanya. Dan dia masih hidup sampai meninggal kira-kira tahun 97, saudara. Tapi dia menghabiskan waktunya puluhan tahun ada di dalam hutan. Tentara lain adalah Hiro Onoda. Dia ditugaskan di Pulau Lubang di Filipina. Dan dia baru pulang tahun 74. Sangat lama. 29 tahun, saudara. 29 tahun. Kenapa? Karena dia tidak percaya bahwa Jepang menyerah. Dia ditugaskan sebagai
tentara intelijen meneliti saudara. Dan dia mendapat perintah tidak boleh menyerah kepada musuh. Juga tidak boleh bunuh diri. Karena dia sebagai mata-mata. Dia mendapat berita bahwa Jepang kalah perang. Tapi dia berpikir bahwa itu adalah berita bohong, propaganda dari sekutu. Karena memang zaman itu biasa saudara. Ya, ada bukan cuma zaman sekarang, ada hoax ya. Zaman itu antar negara yang perang itu mereka menyebarkan propaganda yang bohong untuk menyesatkan pasukan lawannya. Dan Onoda ini dia menganggap itu kebohongan. Jadi dia masih bertahan di hutan. Bertahan di hutan puluhan tahun. Hampir 30 tahun saudara. Hampir 30 tahun. Dan hidup sebagai orang yang berpikir masih perang. Padahal Jepang sudah maju lagi saudara tahun 70-an. Sudah tidak dalam kondisi perang, sudah damai semuanya. Tapi karena dia tidak percaya, dia hidup dalam kondisi itu. Ya. Nah, satu lagi. Ada seorang yang bernama Teruo Nakamura. Kalau ini sejarahnya dia justru ada di negara kita Indonesia. Tahun 44 dia terdesak dengan pasukannya dan ada di Morotai, Maluku Utara di Indonesia. Dan Nakamura ini dia bersembunyi di hutan selama hampir 30 tahun juga. Tahun 74 baru dia diketemukan. Dia hidup di gubuk 2 kali 2 meter. Menanam singkong, umbi-umbian ya di pedalaman itu. Sampai akhirnya kira-kira bulan Desember tahun 74 tentara Angkatan Udara Tentara Indonesia melihat gubuk itu dan kemudian mencarinya, menemukannya. Ternyata dia nggak tahu sudah 30 tahun yang lalu Jepang sudah menyerah kalah. Dan dia berpikir masih perang. 30 tahun hidup di pedalaman. Saudara, sangat sayang sekali. Mengorbankan banyak waktu yang harusnya dia bisa pulang bersama keluarganya, tetapi dia habiskan dalam situasi karena tidak ngerti, tidak tahu bahwa perang sudah selesai. 30 tahun masih ketakutan, masih sembunyi, takut ketemu orang karena dia di pulau yang bukan negaranya. Ini di Maluku saudara, di Indonesia. Tapi inilah realitanya saudara. Yaitu ada orang-orang yang karena tidak sadar, tidak ngerti, tidak percaya. Akhirnya mereka terus hidup di dalam dunia perang. Padahal perang sudah berakhir. Saudara, mari kita belajar dalam hidup kita juga. Apakah kita mau bertahun-tahun dalam hidup kita dikuasai dalam peperangan? Apakah kita masih terus berjuang melawan dosa? Padahal seharusnya kita sudah merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka. Tuhan sudah memerdekakan kita. Tubuh dan darahnya, korbannya di kayu salib. Ketika kau percaya Yesus, semua belenggu dosa sudah dipatahkan. Dan bagian Anda harus berusaha hidup sebagai orang merdeka. Percayai bahwa engkau sudah menang atas segala kenajisan, atas segala ikatan. Engkau bisa menang. Engkau sudah menang bahkan. Tinggal hidup saja berbeda. Tinggalkan semua itu segera. Ya, tinggalkan semua kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tinggalkan semua kemarahan, dendam. Engkau sudah dimerdekakan. Jangan lagi hidup dalam dunia
dibelenggu oleh kuasa-kuasa itu. Ayat ini berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kau sekarang hambanya Allah, bukan hambanya dosa, bukan hambanya kuasa kegelapan. Jangan sia-siakan hidup Anda. Jangan sia-siakan hidup Anda. Hidup dalam kegelapan. Ayo berubah, saudara. Ayo bertobat. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jangan sia-siakan hidupmu dengan tidak percaya berita kemenangan. Para tentara ini, mereka orang-orang hebat. Mereka cinta negaranya. Mereka berani mati. Mereka setia sampai mati. Tapi sayang, karena sesungguhnya mereka bisa hidup dalam kebebasan. Tapi karena mereka tidak percaya, 3 orang ini, mereka sudah menyanyiakan karena tidak percaya. Beberapa di antaranya sudah sempat mendengar berita itu tapi tidak percaya. Dan mereka memilih terus hidup menyendiri, hidup dalam ketakutan. Saudara, hiduplah dalam kebenaran. Percayai berita kemenangan. Percayai firman Tuhan. Tuhan sudah memerdekakan engkau. Waktunya engkau untuk hidup baru, hidup berbeda. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ayo hidup sebagai manusia baru. Hidup sebagai orang yang dimerdekakan. Kuasa darah Kristus sanggup melepaskan engkau. Jadilah hidup baru. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami mau hidup merdeka karena Tuhan sudah memerdekakan kami. Kami tinggalkan semua kepahitan, tinggalkan semua kecewa, tinggalkan semua ikatan-ikatan buruk, tinggalkan semua kecanduan, tinggalkan semua hal yang negatif. Karena Tuhan
sudah menebus kami dengan kuasa darahnya yang luar biasa. Jamah hidup kami Tuhan, ampuni kalau bertahun-tahun kami hidup bergumul, bergelimang terus dalam dosa. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah mengalahkan semua peperangan kami. Biar kami hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam ketenangan, hidup dalam iman bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menolong kami. Kami tidak lagi jatuh dalam dosa demi dosa, tapi kami hidup menjadi ciptaan baru yang sudah ditebus, yang sudah dibasuh oleh darah Kristus. Oh, jadikan baru, jadikan baru. Bapa, kami menyerahkan semua anak-anak-Mu. Kalau besok kami akan merayakan kemerdekaan negara ini, biarlah kami juga diingatkan untuk kemerdekaan dalam Kristus. Hidup kami harus menang, tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Waktunya bukan kami untuk bergumul tentang dosa lagi, tapi waktunya kami menjadi berkat, mengisi hidup kami dengan kekudusan, mengisi hidup kami dengan kemuliaan Allah yang Kau sediakan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Pakai dan berkati makin dahsyat. Kami serahkan sepanjang minggu ini, karena Tuhan menjagai kami, melindungi kami dari segala yang jahat, dan membawa kami hidup berkemenangan. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, hidup dalam kemerdekaan. Tuhan memberkati.